Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang ada di komputer akuntansi menggunakan Accurate Online, yaitu berhubungan dengan kasus yang ada di PT Semesta. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat database dulu. Kita lihat soalnya dulu. Persiapan awal yaitu kita membuat database dengan informasi seperti ini. Kita klik buat data usaha. Kemudian kita beri nama usahanya adalah PT Unggul Semesta. Bidang usahanya yaitu other. Kita klik. Kalau misalkan kita ingin membuat logo usaha juga bisa dengan cara kita menguploadnya. Ini sudah selesai, kemudian kita buat data. Kita tunggu sampai proses berakhir. Proses sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu. Berikutnya yaitu kita melengkapi informasi perusahaan. Kategori usahanya yaitu distributor. Kemudian tanggal mulainya adalah tanggal 31 Desember 2022. 31 Desember 2022. Kemudian metode biaya persediaannya yaitu FIFO. Selanjutnya akun perusahaan. Di akun perusahaan di sini kita harus hati-hati betul. Kita harus menghilangkan tanda centang ini apabila kita tidak mau menggunakan atau tidak berkenan untuk menggunakan daftar akun yang sudah ada di Accurate Online. Jadi kalau kita akan membuat sendiri atau dengan cara mengimport, maka akun ini harus kita centang. Ya, akun ini jangan sampai lupa, harus kita hilangkan centangnya maksud saya ya. Jadi centangnya harus kita hilangkan. Kemudian selesai. Kita tunggu proses berikutnya. Setelah database selesai, berikutnya kita membuat yaitu persiapan awal di Accurate Online. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian persiapan awalnya yaitu kita klik pengaturan, kemudian preferensi. Kita tunggu. Di preferensi yang pertama yaitu kita melengkapi data perusahaan. Kita sesuaikan dengan soal yang ada. Kita isi mulai dari nomor telepon. Kita copy. Kemudian fax emailnya sama, berarti juga sama. Kemudian kita copy untuk emailnya. Emailnya yaitu Unggul Semesta kemudian tanggal mulainya sudah, kemudian periodenya sudah, mata uangnya yaitu Indonesia rupiah.
Kita lihat saja nanti mata uangnya, yaitu menggunakan 2 mata uang. Kita atur nanti. Berikutnya yaitu alamat. Alamatnya yaitu Jalan DKI Jakarta, kemudian kode posnya yaitu 61187. Kita lihat kode posnya. Enam satu satu 87. Setelah itu kita klik fitur. Bisa langsung kita simpan, bisa langsung kita klik fiturnya. Untuk fitur yang pertama yaitu hubungannya dengan perusahaan. Kita lihat di soal. Soal fiturnya adalah klik menu perusahaan atau mata uang, di mana mata uang ada mata uang yang baru. Di fitur dasarnya yaitu yang pertama, beberapa pemasok masih menggunakan dolar. Kemudian yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Jadi ada 3 kebijakan untuk fitur dasar. Berarti multi mata uang, pajak, kemudian pencatatan aset. Ini langsung kita simpan juga bisa. Langsung ke penjualan. Untuk penjualan. Sebelum ini bisa juga kita merubah mata uang dulu dengan cara yaitu menu perusahaan, kemudian mata uang, kemudian kita gunakan yaitu US. Kemudian kita simpan. Ya, mata uangnya berhasil disimpan. Lanjut, mata uang kita tutup. Preferensi kita lanjutkan untuk penjualan. Untuk penjualan sesuai dengan soal penawaran penjualan, kemudian ada retur, kemudian menggunakan jasa pengiriman, ini kita hilangkan centangnya, ini juga konsinyasi juga kita hilangkan centangnya menggunakan jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Lanjut. Untuk pembelian, bagian accounting membuat purchase order, berarti pesanan pembelian. Daftarnya ini kita kosongi. Biaya pembelian oleh pemasok lain, di situ juga kita kosongi. Berikutnya yaitu persediaan. Di persediaan, bagian gudang membuat permintaan barang. Berarti multi gudangnya kosong, ini juga kita hilangkan centangnya, ini kita hilangkan. Kemudian kita klik. Sudah perusahaan, penjualan, pembelian sudah semuanya, maka kita klik simpan. Berikutnya yaitu kita membuat persiapan data. Untuk persiapan data yaitu kita yang pertama kita mengimport akun, daftar akun, yaitu lewatnya buku besar, kemudian akun perkiraan. Kemudian kita klik yang daftar ini.
karena kita membuat akunnya dari import data. Kita klik ini seperti biasa, import dari Excel. Kemudian pilih Excel. Kita cari data kita tadi di mana, ya. Nunggu semesta. Daftar akun. Kita klik, kita sesuaikan di sini daftar akun, yang merah ini juga akun, jadi harus sinkron. Kemudian kita unggah. Kemudian pemetaan kolom data, kita lanjutkan. Kemudian konfirmasi import data, ini harus kita centang. Maksudnya adalah dengan kita centang, maka akan aplikasi akan mengadakan update. Ya, jadi menyesuaikan dengan akun yang kita import. Tapi kalau misalkan ini tidak kita centang, maka dia tidak akan melakukan update. Jadi jangan sampai lupa untuk konfirmasi import data ini harus kita centang. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat hasil import datanya harus semuanya berhasil diproses. Kemudian kita tutup dengan menghilangkan tanda centang. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita memasukkan. Setelah daftar akun kita sesuaikan dengan data yang ada di file kita, yaitu berikutnya daftar barang. Berarti kita menginput daftar barang. Menu yang kita pakai yaitu persediaan. Kemudian barang dan jasa. Lanjut, kemudian karena kita mengimport, berarti yang hijau ini yang kita klik. Kalau misalkan kita mau membuat sendiri, bisa kita mengisi di data baru. Ya, kita klik yang hijau, kemudian kita klik import data, kita ambil dari Excel, kemudian kita pilih, kita masukkan daftar barang, harus sesuai. Di sini barang, di sini juga barang. Kemudian unggah. Lanjut pemetaan, kita klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi import data, ini harus kita centang biar update. Kemudian lanjutkan. Import barang dan jasa sudah berhasil. 7 sudah berhasil. Kita tutup. Kemudian kita tutup. Lanjut berikutnya yaitu data yang ada kemarin, daftar pelanggan. Berarti kita memasukkan pelanggan. Pelanggan itu berhubungan dengan kita melakukan penjualan. Berarti menunya yang kita pakai yaitu penjualan. Kemudian kita klik pelanggan. Kemudian kita klik tanda hijau daftar, kemudian kita klik import data, kita ambil dari Excel, kemudian kita pilih file Excel kita, kemudian kita ambil di sini daftar pelanggan. Diperhatikan di sini sudah daftar pelanggan, di sini juga pelanggan. Jangan sampai keliru kita mengambil data. Lanjut, pemetaan kolom, lanjutkan. Konfirmasi import data harus kita centang, jangan sampai lupa untuk mencentang ya, jangan sampai ke susu. Jadi kita harus mencentang ini. Kemudian lanjutkan. Terus prosesnya berhasil semuanya ya. Kemudian kita tutup lagi. Berikutnya datanya yaitu hubungannya dengan pemasok. Pemasok itu adalah pihak-pihak yang memasok barang kita, berarti hubungannya dengan pembelian. Makanya di sini menu yang kita pakai yaitu menu pembelian. Kemudian kita klik pemasok. Lanjut, kemudian klik yang hijau ini daftar. Kemudian klik import data, kita ambilkan dari Excel. Kemudian pilih file kita, kemudian daftar pemasok, kemudian unggah. Pemetaan kolom lanjutkan, kemudian konfirmasi import data harus kita centang, kemudian lanjutkan.
import data harus berhasil semuanya. 7 data berhasil diproses. Kita tutup lagi. Berikutnya data yang terakhir yaitu berhubungan dengan daftar aset tetap. Daftar aset tetap, menu yang kita pakai yaitu aset tetap. Di aset tetap itu ada 2 langkah. Yang pertama kita membuat kategori aset. Kita lihat dari soalnya yang ada, kategori asetnya yaitu ini terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan. Kita catat di sini. Itu tanah. Kita simpan. Kemudian bangunan. Kita simpan. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan. Kita simpan. Jadi kita lihat di dalam soal ada 3, tanah, bangunan, dan peralatan. Ya, kita cek daftarnya apakah sudah sesuai. Bangunan, peralatan, tanah. Kemudian berikutnya yaitu kita mengimpor data aset tetap. Lewatnya tetap, aset tetap, kemudian klik aset tetap. Kemudian kita klik yang ini, yang hijau. Kemudian kita import data dari Excel. Kita ambil, pilih file kita, kemudian daftar aset tetap. Aset tetap di sini juga aset tetap. Jadi perhatikan itu, jangan langsung unggah, khawatirnya nanti keliru data lain ya. Kalau sudah benar kita unggah. Kemudian pemetaan, kita klik lanjutkan. Konfirmasi import data di sini tidak ada yang perlu kita centang. Jadi langsung lanjutkan. Sudah berhasil diproses semuanya ya. Setelah daftar dari data-data ini sudah kita impor semuanya, jadi ada 5 daftar itu sudah kita impor semuanya, maka berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita melakukan proses akhir bulan. Kita lihat proses akhir bulan yaitu kita klik menu perusahaan. Kemudian kita pilih proses akhir bulan. Kita lihat di sini di proses akhir bulan kemarin kita mulai melakukan pencatatan atau mulai kita menggunakan aplikasi ini yaitu bulan Desember. Tahunnya yaitu 2022. Kemudian karena kita menggunakan dua mata uang, maka dolarnya harus kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di soal. Kita perhatikan di sini untuk soalnya proses akhir bulan. Ini lakukan proses akhir bulan 31 Desember 2022. Kemudian untuk rate USD-nya atau dolarnya yaitu 13.600. Di sini sama 13.600. Kita lihat, coba kita ulangi lagi. Apakah soalnya seperti itu? Ya. Jadi per 31 Desember yaitu dolarnya sebesar 13.600. Sama, berarti tidak perlu kita ganti. Kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Setelah ini sudah tersimpan, setelah kita melakukan proses akhir bulan, kita akan mencocokkan apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan neraca awal yang ada di dalam soal. Kita klik daftar laporan, kemudian daftar laporan lagi, kemudian di sini kita cari neraca skontro. Kita cari ini neraca skontro.
per 31 Desember 2022. Kita tampilkan. Kita cek apakah pekerjaan kita sudah sama dengan yang ada di soal. Jadi ini di dalam soal. Ini kita besarkan dulu. Soal kasnya 7.500, kemudian kas yang menggunakan dolar 6.500 sama 326.284 sama 95.200 sama, totalnya 409.784. Berikutnya yaitu piutang usahanya 86975 sama, kemudian persediaan barang dagangan 207.700 sama, kemudian asuransi dibayar di muka 30 sama, tanah 600, kemudian gedung 1.200, peralatan 6.4.500, kemudian akumulasi min 40, akumulasi penyusutan peralatan min 8.600 sama. Total akhirnya yaitu aset 2.550, 259 sama. Nah, kemudian di sisi liability dan equity, di situ hutangnya yaitu sebesar 61.375, kemudian 10.404 sudah benar, 71.779, kemudian 987, totalnya sama. Total untuk kewajiban 1058779 sama, kemudian laba ditahannya sebesar 491.580, modal pribadinya 1M, kemudian total ini, total liability dan ekuitas sama ya. Jadi untuk proses yang pertama kita sudah sesuai ya, berarti sudah bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan entry transaksi. Entry transaksi yang ada di PT Unggul Semesta ini terjadi di bulan Januari 2023. Langkah-langkahnya seperti untuk yang pertama yaitu di tanggal 2 Januari 2023, yaitu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan kode sekian. Kita buka akurat kita. Kalau ada transaksi penginputan nomor faktur, maka yang kita buka menunya yaitu menu Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 9012320090010. Berikutnya yaitu sampai dengan 90123, kemudian kita ulangi lagi 9012320090055. Sudah, kita klik simpan. Penomoran faktur sudah berhasil. Berikutnya yaitu transaksi berikutnya
Tanggal 3, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Aneka AC dengan nomor PO 2290 dengan perincian sebagai berikut. Kemudian atas pesanan ini, PT Aneka AC memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening bank BCA. Jadi di transaksi ini ada dua kejadian, yaitu penerimaan pesanan, kemudian pembayaran uang muka. Kemudian nanti pembayaran uang muka ada dua, pencatatan uang mukanya, kemudian baru pembayarannya. Kita lihat langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Di sini perusahaan menerima pesanan penjualan, berarti menu yang kita pakai adalah penjualan. Kemudian kita klik pesanan penjualan. Kemudian dipesan oleh, kita cari nama pelanggannya yaitu PT Aneka AC. Kemudian tanggal transaksinya yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Januari. Kita klik di sini yaitu 3 kemudian Januari 2023. Kemudian karena kita belum pernah mengentre hubungannya dengan barang yang dipesan, maka kita pilih ini, cari barang. Yang dipesan berupa apa saja, yaitu AC Samsung. Kita cari AC Samsung. Berapa jumlah yang dipesan? Yaitu sebanyak 5. Kemudian dengan harga 3850. Kemudian kita klik lanjut. Berikutnya yaitu barang yang kedua, AC LC. Sebanyak 5 juga. Kuantitasnya kita sesuaikan. Harganya sudah ada yaitu 3.500.000 sama. Kita klik lanjut. Berikutnya yaitu AC Media, yaitu sebanyak 5. Kita klik, totalnya sebesar ini. Semuanya sudah ada ya, semuanya sudah kita catat, yaitu sebesar totalnya 73970. Berikutnya yaitu kita setelah kita melakukan pesanan ini langsung bisa kita simpan, bisa, atau misalkan kita lanjut proses. Kemudian kita klik uang muka. Ya, kita klik uang. Jadi pesanan ini bisa langsung kita simpan, bisa langsung kita membuka ini proses uang muka. Kalau kita klik uang muka, maka proses pesanan ini sudah otomatis akan tersimpan. Ini jadi pesanan sudah berhasil disimpan. Berikutnya ini adalah uang muka penjualan. Uang muka penjualan berarti tanggalnya sama, yaitu tanggal 3. Tanggal 3. Hmm. 03/01/2023. Kemudian uang mukanya tadi yaitu uang mukanya di sini sebesar berapa tadi uang mukanya? Rp15 juta. Kita ganti 15 juta rupiah. Kemudian tanggal fakturnya 3 bulan ini. Nomor PO-nya. Nomor PO-nya yaitu 2290. PO-nya yaitu 2290. Kemudian setiap kali kita memproses, jangan lupa untuk mengklik ini ya. Klik info
lainnya. Syarat pembayarannya ini, kemudian alamatnya bisa kita isi, bisa tidak. Ya, kemudian keterangannya yaitu uang muka atas pesanan penjualan tanggal 3 Januari 2023. Seperti ini juga bisa ya. Kita klik ini lagi. Ini sudah kita cek tanggalnya sudah benar, tanggal 3/1/2023. Jangan sampai lupa untuk merubah tanggal, disesuaikan dengan soal ya. Setelah itu kita melakukan proses pembayaran. Jadi ini catatan uang mukanya, sekarang proses pembayaran. Kita klik pembayaran. Tadi pembayarannya, ini pembayarannya yaitu menggunakan transfer. Berarti ini kita klik bank, menggunakan transfer yang rupiah. Kemudian nilai pembayarannya ini kita, karena ini sudah terisi, berarti ini kita langsung kita klik, maka akan muncul yaitu 15 juta sesuai dengan yang kita bayar. Kemudian tanggal bayarnya, jangan sampai lupa untuk merubah ini. Tanggal bayarnya berarti sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 3/01. Jangan sampai lupa untuk merubah tanggal bayar. Berikutnya jangan sampai lupa lagi untuk info lainnya. Metode bayarnya apa? Metode bayarnya yaitu transfer. Keterangannya yaitu pembayaran uang muka. Ya, lanjut kita simpan. Jadi ada 3 langkah yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama kita mencatat pesanan penjualan, yang kedua kita ngisi uang muka penjualan, berikutnya yaitu penerimaan uang muka. Lanjut kita tutup. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 4. Perusahaan mengirim barang. Perusahaan mengirim barang kepada PT Aneka atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi pengirimannya yaitu pada tanggal 4. Kita klik, karena masih berhubungan dengan penjualan, maka kita klik penjualan. Jadi perhatikan transaksi ini hubungannya dengan apa. Kalau penjualan, menu yang kita pakai penjualan. Kemudian karena pengiriman, berarti kita klik pengiriman pesanan. Ya. Kita cari pelanggannya tadi siapa. Perusahaan mengirimkan barang kepada Aneka AC. Berarti ini kita klik PT Aneka AC. Kemudian kapan kita mengirim? Dikirim yaitu tanggal 4. Tanggal 4/01. Kemudian pengirimannya tadi menggunakan mobil box. Di sini belum ada, maka kita tulis mobil box. Kemudian kita simpan. Karena ini hubungannya dengan pesanan tanggal sebelumnya, berarti data sudah ada, maka kita ambilkan di sini. Ambil, kemudian kita klik pesanan. Kemudian kita cari, pilih pesanan. Kita klik semuanya sebanyak 3 item. Kemudian jangan lupa untuk ngeklik ini. Jadi setiap kali ada transaksi jangan lupa untuk ngeklik
info lainnya. Nomor PO-nya berapa? Kita lihat tadi nomor PO-nya adalah 2290. 2290. Karena di sini alamatnya tidak jelas, berarti tidak usah kita isi. Kalau di situ ada, berarti kita isi. Di sini yaitu pengiriman barang atas pesanan tanggal 3 Januari 2023. Kemudian kita klik, karena ini hubungannya dengan pengiriman saja, berarti kita klik simpan. Kemudian kita hilangkan. Lanjut berikutnya yaitu transaksi yang keenam. Perusahaan melakukan penagihan kepada PT Aneka atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari. Jadi ini tadi masih pengiriman, sedangkan sekarang tanggal 6 yaitu melakukan penagihan. Maka untuk menu yang kita pakai yaitu tetap penjualan, kemudian faktur penjualan. Ya, kalau ada pengiriman penagihan berarti faktur penjualan. Pelanggannya siapa tadi? Yaitu PT Aneka AC. Kemudian tanggalnya berapa? Tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 1. Kemudian karena sudah ada pesanan dan sudah ada pengiriman tadi, maka datanya kita ambilkan di sini. Ambil, kemudian berdasarkan barang yang dikirim. Jadi yang kita klik pengiriman. Dikirim kapan? Dikirim ini tanggal 4. Kemudian kita perhatikan di sini perusahaan melakukan penagihan atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari. Berarti di situ tidak ada biaya lainnya, berarti tidak perlu kita langsung lanjut. Ya. Jumlah tagihannya sebesar 739. Kemudian kita lihat di sini tadi yaitu perusahaan melakukan penagihan. Setelah kita cek ininya, nomor ini sudah tadi, kemudian ini bebannya tidak ada, jadi sudah semuanya. Langsung kita simpan. Lanjut berikutnya yaitu transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7 yaitu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. AC Samsung sebanyak 2, media juga 2. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke bank BCA. Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain. Langkah-langkahnya yaitu kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan dulu. Faktur penjualan, kemudian kepada siapa tadi? Transaksinya yaitu tanggal 7 kepada pelanggan umum. Kemudian tanggal 7 Januari. Jangan sampai lupa untuk merubah tanggal dan bulan.
kemudian karena ini sebelumnya belum ada transaksi, tidak ada berhubungan dengan transaksi lainnya, maka langsung kita cari barang. Barang yang kita jual secara tunai yaitu AC Samsung. Sebanyak 2. Harganya 38. Kita lanjut. Berikutnya yaitu kita klik AC Media sebanyak 2 juga dengan harga 5.978. Kemudian di sini ada biaya angkut Rp300.000. Kita klik. Kemudian kita klik. Nomor PO-nya ada apa enggak? Tidak ada nomor PO. Kemudian alamatnya ini juga tidak ada. Kemudian tanggal pengirimannya saat ini juga yaitu tanggal 7. 07 ini. Kemudian sini kita klik. Biayanya yaitu dimasukkan ke akun apa tadi? Biaya masukkan ke pendapatan lain-lain. Jadi kita mengenakan biaya angkut sebesar 300.000 masuk ke pendapatan lain-lain. Kita merupakan pendapatan lain-lain yaitu sebesar 300.000 rupiah. Info lainnya yaitu beban angkut penjualan. Ini beban angkutnya sebesar ini. Kita cek. Ya, sebesar ini. Kemudian karena ini penjualan secara tunai berarti kita proses. Ya. Alamatnya tidak. Kita proses. Prosesnya yaitu proses pembayaran. Faktur penjualan sudah berhasil. Tadi pembayarannya yaitu menggunakan transfer. Berarti kita pilih bank. Kemudian nilai pembayarannya yaitu sebesar 22 sekian. Kita buka. Kemudian tanggal bayarnya berarti tanggal 7. Saat itu juga karena penjualan secara tunai. Kemudian kita klik di sini info pembayarannya yaitu secara transfer. Itu penjualan secara tunai. Sudah kita bayar, ini sudah ada, tanggalnya juga sudah. Kemudian kita simpan. Ya, jadi ada faktur penjualan dulu, kemudian penerimaan penjualan. Berikutnya, transaksi berikutnya yaitu tanggal 8, perusahaan menerima pelunasan dari toko bersama untuk seluruh piutangnya. Pembayaran diterima dengan menggunakan giro bank BCA nomor sekian senilai 20.192 dan tanggal cair gironya yaitu tanggal 15 Januari. Kita klik penerimaan pelunasan.
penerimaan pelunasan berarti masih penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita lihat di sini pelanggannya yaitu toko bersama. Kemudian menggunakan bank. Ya. Kemudian kita ambil di sini. Tanggal bayarnya yaitu sesuai dengan ini, cairnya 15 Januari. Tanggal bayarnya. Kemudian kita ambil di sini untuk toko bersama, hutangnya ada 2 dengan total yaitu sesuai dengan totalnya di sini yaitu 2192 berarti dua-duanya dua-duanya yaitu dilunasi. Kita lihat di sini 12 tanggal 16 bulan 12, 23 bulan 12 semuanya. Kemudian tanggalnya 15 Januari dengan nomor ini ya. Kita klik di sini. Metodenya yaitu transfer pakai giro ya. Pakai giro. Kemudian nomornya yaitu DR1 sekian. Tanggal bayarnya yaitu 15. Keterangannya itu pelunasan piutang. Itu aja nggak apa-apa. Pelunasan piutang. Kemudian tanggalnya sudah benar. Kemudian nilai pembayarannya kita klik di sini. Sebesar 2192 berarti sudah terisi ya, sesuai dengan besarnya ini tadi. 2192. Kemudian kita klik simpan. Penerimaan penjualan sudah berhasil kita simpan. Berikutnya, transaksi berikutnya yaitu tanggal perusahaan menerima retur penjualan dari PT Aneka AC atas faktur tanggal 9. Kita klik, ini kita post, kemudian penjualan, kemudian retur penjualan. Kita cari pelanggannya siapa tadi yang melakukan retur pada tanggal 9. PT Aneka AC. PT Aneka AC. Yaitu tanggal 9. Nah, kemudian yang dikembalikan yaitu AC Samsung sebanyak 1 set. Ini faktur, nomor fakturnya kita lihat. Nomor fakturnya. Faktur tertanggal 6 Januari. Kita lihat 6 Januari. Tertanggal 6 Januari. Kita pilih fakturnya, kita klik di sini. Faktur tanggal 6 Januari ini. Kemudian kita ambil ya, setelah ini fakturnya ini kemudian kita ambil. Kita lihat yang diretur yang mana tadi. Barang yang diretur adalah AC Samsung 1 set. Hanya 1.
Ya, hanya satu, berarti Samsung. Berarti yang ini kita hilangkan centangnya, ini juga kita hilangkan centangnya. Kemudian kita lanjut, kemudian kuantitasnya kita ganti. Yang diretur hanya satu. Ya, kemudian info lainnya bisa kita tulis di sini, retur. Karena rusak. Jadi senilai ini 3850. Kemudian kita klik ini, selalu kita klik infonya, alamatnya tidak ada, nomor fakturnya ini, kemudian keterangannya yaitu retur penjualan tertanggal Januari 2023. Ya, kemudian kita klik simpan. Returnya kita sudah. Berikutnya yaitu kita lihat di soal. Tanggal 10 bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Berarti kita klik yaitu persediaan. Kemudian permintaan barang. Tanggalnya tadi yaitu tanggal 10. 10/01. 10/01 beli barang, kemudian kita ambil barangnya karena belum ada transaksi yang berhubungan dengan transaksi ini. Yang pertama yaitu ACLC. Tanggal yang diminta yaitu 14 Januari, jangan sampai lupa ini. 14 Januari. Berapa jumlah yang diminta yaitu sebanyak 5. Kemudian lanjutkan. Kita cari lagi yaitu AC Samsung. Tanggal yang diminta yaitu tanggal 14 lagi. Jumlahnya yaitu sebanyak 5 juga. Kita lanjut. Berikutnya yang ketiga yaitu AC Panasonic. Tanggal diminta juga sama, tanggal 4. Jumlahnya yaitu sebanyak 10. Kita lanjut. Kemudian kita klik di sini keterangan yaitu permintaan bagian gudang. Terserah kalian untuk penjelasannya. Kemudian kita klik simpan. Lanjut berikutnya yaitu transaksi tanggal 11. Perusahaan membuat purchase order atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Tanggal 11. Permintaan sudah kita isi. Berarti pembelian. Kemudian kita melakukan setelah permintaan, kita melakukan pesanan kepada pesanannya kepada siapa? PT Samuk,
pada PT Samung, yaitu tanggal 11 01 11.01 ya. Karena tadi kita sudah melakukan permintaan, berarti kita ambil di sini. Kita ambil dari permintaan. Permintaan barang dari ini yaitu 5 set, 5 set, dan 10 set. Kemudian kita lanjut. Kemudian harganya belum masuk, maka kita klik di sini harganya berapa harganya untuk ACLG, harganya sebesar 1 juta rupiah. Lanjut, di sini tidak ada diskon ya. Tidak ada diskon. Berikutnya yaitu AC Samsung sebesar 1.100.000. Kita lanjut. Berikutnya yaitu 1.320.000. 1.320.000. Kemudian kita lanjut. Kemudian jangan lupa untuk mengisi di sini alamat kirimnya, yaitu alamat perusahaan di sini, yaitu pesanan barang. Pengirimannya kita lihat dari soal dikirim kapan. Membuat PO, kemudian dikirim, menerima barang ini berarti tanggal 13. Kirim tanggal 13.01. Menggunakan apa pengirimannya? Apakah disebutkan di sini? Menggunakan mobil box. Mobil box ya. Ini purchase ordernya sudah selesai, berarti kita simpan karena kita masih pesan saja ya. Kita klik. Berikutnya yaitu transaksi tanggal 13. Perusahaan menerima barang yang dipesan kepada PT Samung pada tanggal 11 Januari. Surat jalannya nih. Berarti pembelian, kemudian penerimaan barang. Nama pemasoknya tadi adalah PT Samung. Tanggalnya, penerimaannya yaitu tanggal 13. Satu. Kemudian nomor penerimaannya yaitu SJ SJ. Kemudian kita ambil dari sini, dari pesanan.
pesanannya tanggal 11 ini. Kita lanjut. Kemudian kita klik di sini alamatnya, pesanan barang mobil box 13 ini alamatnya. Tidak kita isi, tidak apa-apa ya, karena tadi sudah ada. Karena ini masih pengiriman barang, berarti langsung kita simpan. Sudah sesuai tanggalnya. Oh, salah. Tahun 2023. Kemudian kita simpan. Penerimaan barang sudah berhasil disimpan. Kemudian berikutnya perusahaan menerima tagihan. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Samo. Tanggal 14. Berarti pembelian, kemudian faktur pembelian. Masuknya yaitu PT Samung, kemudian tanggalnya yaitu tanggal menerima tagihan tanggal 14. Tanggal 14. 1. Tanggal 14.01. Kemudian kita ambil dari penerimaan. Tadi barangnya sudah kita terima dari penerimaan. Penerimaan tertanggal 13 ya. Kemudian lanjut. Kemudian di sini tagihan, nomor fakturnya adalah invoice mana copy. Kita klik di sini nomor fakturnya, invoice ini, pembayaran ini, alamatnya, fakturnya sudah. Kemudian kita klik masih penagihan, berarti kita simpan, fakturnya kita tutup. Berikutnya yaitu tanggal 15. Tanggal 15 perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Kohler Indonesia untuk faktur nomor 092 menggunakan transfer Bank BCA tanggal 15. Perusahaan melakukan pelunasan, berarti pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita lihat pembayaran kepada PT Kohler. Di sini yaitu menggunakan bank, ya. Kemudian tanggal pembayarannya yaitu tanggal 15. 01. Kemudian kita ambil PT Kohler yaitu yang tertanggal faktur 092, berarti hanya ini. Di sini kita memiliki hutang 2, berarti yang kita ambil yaitu yang hanya ini, berarti yang kita centang hanya
1 yaitu sebesar 13,7. Kemudian nilai pembayarannya kita klik di sini. Kemudian kita klik ini, jangan sampai lupa. Metode pembayarannya yaitu menggunakan transfer bank. Ya, menggunakan transfer bank. Keterangannya yaitu pelunasan utang ke PT Koler Indonesia. Tanggalnya itu 15, tanggal bayarnya ini. Kemudian kita klik simpan. Pembayaran pembelian sudah berhasil. Berikutnya yaitu tanggal 22. Saat melakukan pengecekan di gudang, perusahaan menemukan sebanyak 1 set AC media rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke beban barang rusak. Untuk yang pertama yaitu kita harus membuat akun baru. Di sini yaitu kita membuat akun baru yaitu di perusahaan buku besar, kemudian akun perkiraan. Kemudian di sini tipe akunnya yaitu beban. Ya, kemudian beban. Jadi tadi kita klik buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian kodenya yaitu 6104 dengan nama yaitu beban barang rusak. Nah, kita membuat akun baru. Kemudian kita klik simpan. Proses berikutnya setelah kita membuat akun, kita melakukan yaitu mencatat beban akun rusak, yaitu preferensi, pengaturan, kemudian preferensi, kemudian klik akun perkiraan, kemudian di sini yaitu persediaan. Persediaan di akun penyesuaian tadinya dilengkan ke ekuitas, maka ekuitasnya kita hilangkan. Sekarang kita ganti menjadi beban barang rusak. Kemudian kita simpan. Langkah yang keduanya seperti itu. Kemudian kita mengadakan penyesuaian. Penyesuaian yaitu menggunakan persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Kita lihat tanggalnya untuk penyesuaian yaitu tanggal 22. Tanggal 22. 2201. Kemudian penyesuaiannya yaitu kita klik saat melakukan yaitu media. AC media sebanyak 1 set. AC media. Ya.
Di sini penyesuaian berarti kita kurangi sebanyak 1. Di sini karena rusak. Sebanyak 1. Kemudian kita lihat di sini akun penyesuaiannya yaitu beban rusak. Kita beri yaitu penyesuaian barang karena rusak. Kita klik pemindahan barang, tidak ada. Pengurangan sebanyak ini, tanggalnya ini. Kemudian kita klik simpan. Kita cek apakah transaksi itu sudah masuk ke jurnal. Kita cek apakah yang terakhir tadi sudah masuk di jurnal. Buku besar keseluruhan jurnal, tanggalnya yaitu 1. Tiga 1. Kita tampilkan untuk penyesuaian persediaan beban barang rusak, persediaan sebesar 1708-nya sudah ada. Berikutnya transaksi berikutnya yaitu perusahaan pada tanggal 24 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya yaitu paket Imat akhir bulan. Satuannya paket, harga paket promonya 2 juta per paket. Isi paket berupa 1 piece AC dan 1 piece AC Changhong. Paket dikenakan PPN 15%. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus membuat nama produknya. Kita membuat nama produk yaitu persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian kita tambahkan nama barangnya yaitu paket Imat. Paket Imat, kemudian kategorinya barang yaitu umum, jenis barangnya yaitu, nah ini paket berarti di sini kategori barangnya yaitu grup. Karena 1 paket. Kita simpan. Jenis barangnya yaitu grup. Kemudian kode barangnya, barang dan jasa. Barcode-nya tidak perlu kita isi. Satuannya adalah paket. Kemudian rinciannya di sini harga jualnya semua satuan menerapkan harga jualnya yaitu 2 juta rupiah. PPN-nya
pajak tambahan nilainya yaitu sebesar 11%. Ya, rincian grupnya yaitu barangnya berupa apa tadi? 1 piece AC sak. Satu piece. Kemudian yang kedua yaitu AC Changhong 1, nanti tas 1. Ya. Kemudian akunnya sudah sesuai. Ya. Lanjut kita simpan. Nah, sudah selesai. Berikutnya yaitu transaksi yang ke tanggal 25. Tanggal 25, CVAC Dingin tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket hemat akhir bulan sebanyak 5 paket. Pembayarannya melalui kas. Ya, pembelian secara tunai. Kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian di situ yaitu PT siapa tadi? CVAC Dingin. CVAC Dingin. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 25. 25/01. Kemudian barangnya adalah yang diambil yang paket hemat. Yang diminta yaitu sebanyak 5 paket dengan harga 2 juta rupiah. Sudah terkena PPN 11%. Kemudian untuk pembayarannya yaitu tunai, berarti COD. PO-nya tidak ada, alamatnya juga tidak ada. Keterangan yaitu pembelian paket hemat. Fakturnya yaitu tertanggal 25 bulan 1, tanggal pengiriman hari juga yaitu tanggal 25/01/2023. Tanggal pengiriman ini, pengirimannya di situ tidak disebutkan menggunakan apa, kemudian langsung proses pembayaran karena dibayar secara tunai. Pembayarannya yaitu kas, kemudian jumlahnya yaitu sebesar 11.100. Metode bayarnya kita cari di sini yaitu tunai. Pembayaran paket hemat. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 25/01 ya, 25/01 secara tunai. Kemudian kita simpan. Sudah berhasil. Berikutnya yaitu transaksi tanggal 26. Tanggal 26 pencatatan biaya listrik dan telepon sebesar 1.432. Kita lewat kas, kemudian pembayaran. Di situ pembayarannya yaitu menggunakan bank. Tanggalnya yaitu tanggal
26 2601. Kemudian yang kita bayar yaitu beban listrik, air, dan telepon, yaitu sebesar beban listrik 1432. Lanjut, kemudian kita simpan. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 28 pencatatan bunga bank dialokasikan ke akun pendapatan lain-lain. Jadi perusahaan memperoleh pendapatan bunga. Kita klik kas, kemudian penerimaan. Kemudian di sini pendapatan bunga menggunakan BCA, berarti kas BCA DMR, tanggalnya yaitu tanggal pencatatan 28. Akunnya yaitu pendapatan lain-lain sebesar pendapatan lain-lain sebesar 150. Pendapatan bunga. Kita lanjut. Ini apakah perlu? Kita cek. Tidak ada. Pemberinya yaitu BCA. Catatan yaitu bunga bulan Januari 2023. Kita klik, tanggalnya sudah, simpan. Kita tutup. Berikutnya yaitu tanggal 30. Bagian keuangan melakukan penyetoran uang kas ke bank senilai 5 juta rupiah. Berarti kas, kemudian transfer bank. Yaitu dari kas ke bank. Dari kas ke bank. Tanggalnya yaitu penyetoran uang, tanggalnya tanggal 30. 30/01/2023 ya. Sebesar penyetoran uang ke kas ke bank sebesar 5 juta rupiah. Jadi dari kas dipindahkan ke bank senilai, kita klik, tanggalnya sudah benar. Di sini tidak ada. Ini setoran uang kas ke bank. Lanjut, simpan. Sudah selesai. Berikutnya, transaksi berikutnya yaitu kita melakukan pencatatan biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayar pada akhir periode Desember. Berarti kita masih menggunakan
1 bulan ya. Kalau dibayar pada akhir tahun 2022, sekarang akhir bulan Januari 2022, berarti kita menggunakan 1 bulan. Kita lihat dulu berapa besarnya biaya asuransi. Kita lihat nih akun. Kemudian kita lihat di sini berapa asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu adalah untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya yaitu 2.500.000. Kita buat besar. Kemudian jurnal umum. Tanggalnya yaitu tanggal berapa tadi? 31. 31. Tipenya yaitu jurnal. Kita klik di sini. Yang pertama yaitu beban. Beban asuransi. Setelah debit sebesar 2.500.000. Kemudian berikutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Kredit sebesar ini. Ya, beban asuransi karena kita sudah menikmati 1 bulan, kemudian asuransi dibayar di mukanya dikurangi sebesar 2.500.000. Kita klik selesai. Berikutnya yaitu perusahaan melakukan pencatatan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Kita lihat di sini yaitu kita lihat buku besarnya lagi, kemudian akun. Kita lihat di sini PPN-nya berapa? PPN masukkan sebesar 2.607. Karena kita buatkan rekonsiliasi biar ini menjadi 0, yang tadinya di sebelah debit nanti kita pindahkan di sebelah kredit. Jadi kreditnya sebesar 2.207. Kemudian PPN keluaran sebesar 10.169. Kita buat jurnalnya yaitu buku besar jurnal umum. Tanggalnya yaitu tanggal 31. 31 Januari. Sebelah debitnya yaitu PPN keluaran dulu. Ya, PPN keluaran di sebelah debit sebesar 10.169.060 sebelah debit. Kemudian kreditnya yaitu PPN masukkan sebelah kredit sebesar 2.607.000. Berikutnya sisanya yaitu
PPN kurang bayar sebesar selisihnya yaitu 7 sekian. Kredit sama yaitu sebesar ini. Kita simpan. Lanjut berikutnya, transaksi berikutnya yaitu kita melakukan proses akhir bulan. Jadi ini proses yang terakhir ya, karena semuanya sudah kita lakukan. Karena mata uang kita ada 2, berarti pada proses akhir bulan selain kita menyesuaikan bulannya juga menyesuaikan kursnya. Di kurs di tanggal 31 Januari sekarang berubah menjadi 13.567. Kita klik perusahaan, kemudian proses akhir bulan, yaitu bulan Januari tahunnya 2023, kemudian US dolarnya kita ganti menjadi berapa tadi? 13.567. 567 ya. 13.567. Lanjut, kemudian kita simpan. Sekarang kita lihat untuk daftar laporan kita. Semoga sudah benar ya. Kontrol ini tanggalnya yaitu 31/01/2023. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Apakah hasilnya sama? Rp13.600, Rp67.83.500, Rp347.572.100, Rp94.969, kemudian Rp121.479, kemudian Rp192.336 benar, kemudian Rp27.500 benar, totalnya sekian benar, kemudian untuk 600 benar, 1.200, 6.4.500 benar, 45.996.75. Total 26.406.5560. Sudah benar untuk yang di aset. Sekarang yang di kewajiban. 73.942.10.378, kemudian 7562 benar, 987 benar, kemudian 491580 benar, 1M, kemudian 43602 sekian benar. Totalnya 26.140.625. Berikutnya yaitu jadi sudah sama ini. Berikutnya kita lihat untuk laba ruginya. Kita lihat laba ruginya yaitu mulai 1 bulan 1 sampai 31. Kita tampilkan apakah labanya sama dengan yang ada di jawaban di sini ya. Ini saya kecilkan sedikit ya. Penjualan sebesar
96296, kemudian 3850, kemudian HPP-nya 37359, totalnya 550, kemudian beban telepon 1432, beban akumulasi gedungnya, beban penyusutannya 5 juta, penyusutan peralatan 1075, kemudian beban asuransinya 2.500.000 sama, beban barang rusaknya sama 1708, totalnya 43. Berikutnya yaitu pendapatan lain-lain sebesar 450, kemudian laba rugi belum terrealisasi sebesar 22.255 benar. Laba bersihnya sebesar 43602745. Berarti pekerjaan kita sudah. Demikianlah pembahasan kita dari PT Unggul Semesta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.